Shalom adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, ketemu lagi sama Kak Anes. Biasanya Kak Anes itu ngajarnya di kelas tengah, tapi hari ini Kak Anes mau cerita sama adik-adik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami untuk bisa beribadah bersama-sama walaupun dalam online. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tolong Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah kami semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami semua bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap,
adik-adik, minggu lalu yang cerita kan Kak Kresa. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Iya betul, tentang Daud, seorang anak gembala. Nah, adik-adik, kakak mau kasih lihat satu gambar nih di sini. Coba dilihat gambarnya. Ini Daud lagi ngapain ya kira-kira? Oh, dia lagi bermain harpa. Dia bermain harpa dan bernyanyi. Daud itu, dia suka sekali bernyanyi, dia memuji nama Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tahu bahwa Daud begitu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Daud itu adalah anak paling kecil, anak bungsu. Nih, lihat di gambar yang ini kakak tunjukkan. Ya, betul. Yang paling atas itu adalah Bapak Isai. Bapak Isai adalah ayahnya Daud. Dan itu ketujuh orang yang tinggi-tinggi itu adalah kakak-kakaknya Daud. Lihatin, semuanya tinggi-tinggi. Sedangkan yang paling kecil itu adalah Daud. Si Daud itu paling kecil badannya, bisa dilihat kan? Nah, adik-adik, walaupun dia paling kecil, tapi dia bisa menjaga domba-dombanya dengan baik. Seperti gambar yang di atas ini. Nah, adik-adik, lihat nih ya. Domba-dombanya ini dijaga dengan baik sama Daud. Kalau ada harimau, ada binatang buas yang berusaha menerkam domba-dombanya, Daud akan menjaganya. Nah, adik-adik, walaupun badannya kecil, tapi Daud tetap hebat. Dia tetap kuat, bisa menjaga domba-dombanya. Nah, Tuhan melihat hati Daud. Tuhan tahu bahwa Daud mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan memiliki rencana yang indah untuk Daud. Apa coba rencananya? Ada yang tahu nggak? Iya, nah kita saksikan dulu ya video singkat ini. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Nah, adik-adik, gimana? Udah lihat kan videonya? Bagus ya videonya ya. Kita bisa lihat tentang ceritanya. Nah, adik-adik, Bapak Isai dan juga Daud beserta keluarganya itu tinggal di suatu kota yang namanya kota Bethlehem. Nah, suatu hari di kota Bethlehem itu terdengar berita besar yang menggemparkan, yaitu akan ada seorang tamu penting yang datang. Nah, siapakah tamu penting itu? Ya, tamu penting itu adalah Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel itu adalah seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Dia biasanya datang untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada orang-orang. Nabi Samuel itu sudah tua. Bisa dilihat ya gambarnya di sini, udah putih rambutnya, janggutnya juga sudah putih. Nah, pada suatu hari Nabi Samuel itu diberitahukan oleh Tuhan untuk mendatangi Bapak Isai.
Karena Nabi Samuel akan ditunjuk Tuhan untuk mengurapi Raja Israel yang baru. Nah, Nabi Samuel datang kepada Bapak Isai dan berkata bahwa besok dia akan mengadakan mesbah syukur kepada Tuhan, dan juga dia mengundang Bapak Isai beserta anak-anaknya untuk datang. Nah, setelah sampai di rumah, Bapak Isai menyampaikan kepada anak-anaknya semua kalau misalnya besok mereka diundang oleh Nabi Samuel. Wah, mereka mendengar itu senang sekali. Segera mereka bersiap-siap dan keesokan harinya mereka datang ke Nabi Samuel. Nah, saat mereka datang, Nabi Samuel melihat nih, wah, anaknya Bapak Isai ternyata tinggi-tinggi ya, besar, sepertinya kuat badannya. Tuhan pasti memilih Raja Israel di antara anak-anak ini nih, yang badannya besar, yang terlihat kuat. Nah, Nabi Samuel itu memanggil anak Bapak Isai satu persatu, melihat bahwa anak Bapak Isai yang pertama ini adalah anak yang tinggi, anak yang terlihat kuat. Wah, kayaknya sih Tuhan akan memilih anak ini nih untuk menjadi raja. Tapi ternyata Tuhan berkata bahwa bukan anak ini yang akan menjadi raja. Oke, lalu anak kedua dipanggil. Jawaban Tuhan sama, bukan anak ini juga. Lalu anak ketiga dipanggil, anak keempat dipanggil, anak kelima dipanggil, keenam dipanggil, sampai anak yang ketujuh dipanggil juga. Tapi kata Tuhan apa? Ini semua bukan anak-anak yang saya pilih untuk menjadi raja, tapi ada anak lain. Nah, Nabi Samuel menjadi bingung. Ini kan anak-anaknya semua udah dibawa ya, tapi ternyata kata Tuhan bukan. Lalu siapa dong? Akhirnya Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, apakah Bapak Isai punya anak lagi yang gak ikut datang ke sini? Lalu Bapak Isai berkata, oh iya, saya ada anak satu lagi, tapi dia masih kecil dan dia sedang ada di padang sekarang, sedang menggembalakan domba. Nah, lalu Nabi Samuel meminta Bapak Isai untuk memanggil anaknya. Dan akhirnya Daud dipanggil untuk datang ke sana. Nah, saat itu lagi panas terik dan Daud datang dengan tubuh yang lelah karena dia habis dari padang, dan dia segera datang ke rumah Nabi Samuel. Nah, saat melihat Daud, Nabi Samuel berpikir, wah, ini anaknya kok kecil sekali ya, masih mungil, dan yang paling kecil badannya di antara semua kakak-kakaknya. Tapi saat itu Tuhan berkata bahwa anak ini adalah anak yang aku pilih untuk menjadi Raja Israel di masa yang akan datang. Nah, akhirnya Nabi Samuel memanggil Daud dan mengurapi Daud. Nabi Samuel mengambil satu tanduk yang panjang diisi dengan minyak yang harum, dan minyak itu dicurahkan ke kepalanya si Daud. Dan pada saat itu Daud menerima perintah Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Daud adalah anak yang taat, makanya Tuhan memilih Daud. Tuhan gak memilihat Daud dari fisiknya, dari badannya tinggi seakan-akan dia hebat, dia kuat. Tuhan tidak melihat dari penampilan luarnya, tapi Tuhan melihat hati. Sama seperti kita ya adik-adik ya, Tuhan tidak pernah memandang kita dari penampilan luar kita. Mau dia kulitnya putih, mau kulitnya kuning, mau kulitnya coklat, ataupun rambutnya lurus, ataupun rambutnya keriting, ataupun apapun, Tuhan tidak melihat dari situ ya. Tuhan melihat dari hati kita. Tuhan tahu kalau Daud itu sangat mengasihi Tuhan. Tuhan bisa melihat hati kita adik-adik. Nah, jadi Tuhan melihat nih, oh Tuhan tahu Daud mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan memilih Daud untuk menjadi Raja Israel. Begitu ceritanya adik-adik.
Ya adik-adik, firman Tuhan yang kakak sampaikan sudah selesai pada saat ini. Kakak mau ingetin adik-adik, jangan lupa kalau Tuhan selalu tahu hati kita. Jangan lupa kalau Tuhan selalu mengingat hati kita. Tuhan bisa lihat hati kita itu mengasihi Tuhan atau tidak. Nah adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sayang sama Tuhan Yesus, harus mengasihi Tuhan. Dan tidak juga kepada Tuhan saja, tapi kepada orang tua kita, kepada adik kakak kita, kepada sesama teman-teman kita di sekolah dan juga di sekolah minggu. Kepada semua orang kita harus menunjukkan kasih sayang kita. Oke adik-adik, yuk adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman kami, agar teman-teman kami juga bisa mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami berdoa untuk sekolah kami Tuhan, esok hari Tuhan yang pimpin, biar kami semua bisa belajar dengan baik dan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Jangan lupa ya adik-adik, tetap absensi online. Dan jangan lupa rajin-rajin nonton YouTube-nya Gia Kega Kids. Oke adik-adik, bye. Tuhan Yesus memberkati.